Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kita ketemu lagi kelas bahasa Inggris. Kita masih melanjutkan materi yang kemarin ya. Kalau mungkin ada ngobrol dengan temannya, silakan diajak masuk kelas, Mbak. Tadi karena masih sepi jadi belum dimulai. Oke, seperti biasanya sebelum mulai materinya, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah. Udah ya, Pak? Wah, pada sibuk ini ternyata. Oke, jadi malam hari ini kita masih melanjutkan bab terakhir kemarin. Kemarin kita membahas tentang bab 10 ya, tentang teks drama. Dan malam hari ini kita lanjutkan dulu. Nanti kalau cukup, nanti akan saya beri tambahan materi yang lainnya di luar dari modul ini. Oke. Kita lanjutkan di buku modulnya Activity 5. In the groups, act out a drama in front of the class, then invite the other students to give comments on your performance. Ini masih pada bahasan minggu lalu, yaitu kemarin kita sudah mempraktekkan untuk dialognya, terus kata-katanya, terus arti definisi dari teks drama itu sendiri. Jadi malam hari ini kita masih lanjutkan. Masih ingat ya tentang genre-genrenya? Mulai yang dari action, horror, comedy, family life, inspiration, terus science fiction, terus apa lagi ya? Kemarin apa lagi ya? Animation. Oh ya, yang terakhir serial. Genre-genrenya. Sekarang kita lanjutkan. Ini alhamdulillah udah ada yang masuk lagi. Activity 6. Practice the following movie script from The Lord of the Rings, Return to the King. Ini adalah salah satu penggalan percakapan dari film ini, The Lord of the Rings. Mungkin kalau yang suka film genre action pasti tahu film ini. Salah. Halo, tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Reni. Saya bacakan ya di sini. Sam looks at the dead brown twilight below the lowering cloud. It must be getting late. No, it's not. It's midday yet. The days are growing darker. The ground suddenly quivers as a rumbling noise echoes down the valley. Come on, must go, no time. Not before Mr. Frodo's had something to eat. No time to lose, silly. Ini adalah salah satu penggalan dari percakapan yang ada dalam film ini. Jadi ini tentang seorang ini ya, sepasang teman ya, namanya Sam sama Frodo dan Gollum. Ya, kenapa Mbak Reni? Pakai tab ya?
Okay. Nah, saya lanjut lagi. Activity 7. Read the following movie script from Castaway. Pay attention to the situation and the language used. A plum of dust come into a frame. Ini karena ini merupakan salah satu movie script. Movie script itu berarti bukan percakapan kayak gini ya. Kalau kayak gini kan dialog dalam sebuah drama. Kalau yang ini skripnya, jadi yang dibacakan oleh narator. Biasanya kalau dalam sebuah drama itu ada namanya narator. Nah, saya lupa belum tuliskan lagi. Pelajaran ini sebenarnya sama kayak yang di bahasa Indonesia itu ya. Bagian drama. Ini ada pemeran, kemudian ada latar, kemudian ada dialog, kemudian ada script, narrator, terus apa lagi? Sudah, itu aja. Nah, jadi ini ada 5 macam, 5 ya, pemeran, latar, dialog, skrip, narator. Dan ini adalah salah satu contoh movie scriptnya. Salah satu contoh movie script. Kemudian harusnya kita ada listeningnya di sini. Kalau sudah ada listening, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena nggak ada, kita lewati aja dulu. Nah, setelah itu di sini juga ada explanation, paragraf eksplanasi atau penjelasan. Ini diambil juga dari penggalan cerita, makanya ini disebut short story. Oh, S-nya salah ini ya. Short story. A short story is a prose story which usually describes a single main event, has a limited number of characters, and is much shorter than a novel. It's fictional work depicting one character's inner conflict or conflict with others, usually having one thematic focus. Short stories generally produce a single, focused emotional and intellectual response in the readers. Jadi dalam jenis-jenisnya drama itu ada yang long atau normal drama, ada yang short story. Short story ini adalah is a prose story which usually describe a single main event, has a limited number of characters, and is much shorter than a novel. Jadi, dia terdiri dari cerita yang dideskripsikan dalam satu kejadian utama. Karakternya terbatas. Karakter di sini maksudnya pemeran ya, aktor ataupun aktris. Oke, nggak apa-apa, silakan Mbak Bintang. It's okay. Then in this occasion tonight, we still have to describe and explain the previous chapter. We still on chapter 10.
about drama, and we're still continuing to defining and describing about drama. And then this one is some kind of drama, long story and short story. Short story is a prose story which usually describe a single main event, has a limited number of characters, and is much shorter than a novel. Jadi dalam drama itu ada yang jenisnya panjang ya, long, atau drama yang normal. Mungkin di sini semuanya udah pernah tahu kan ya, udah pernah lihat, udah pernah menyaksikan, atau bahkan sudah pernah tergabung di dalamnya. Mungkin ada yang pernah menjadi seorang pemeran drama. Ini kan bagian-bagian dramanya kan ada 5 ini. Ada yang pernah jadi pemeran, ada yang mungkin pernah jadi penyusun skripnya, atau menjadi naratornya gitu. Jadi drama ini jenisnya ada 2, yang panjang, ada juga yang pendek. Nah, kalau yang pendek ini biasanya dia mendeskripsikan satu kejadian utama. Describe a single main event. Has a limited number of characters. Pemain atau pemerannya itu terbatas, limited ya. And is much shorter than a novel. Jadi dia pasti lebih pendek daripada novel. Ya, kalau novel itu kalau diperankan nanti jadinya jadinya long, normal drama gitu. Kemudian it's fictional work depicting one character's inner conflict or conflict with others. Jadi drama itu merupakan cerita fiksi. Ini ya, itu di sini adalah fictional work. Ini kenapa? Mbak, siapa pada ini? One characters ada konflik di dalamnya, atau konflik dengan pemeran yang di luar. Usually having one thematic focus. Biasanya punya satu tema tertentu. Jadi fokusnya cuma pada satu tema kalau short story. Kalau yang long itu lebih luas temanya. Short stories generally produce a single kenapa ini Mbak Umi? Focus emotional and intellectual response in the reader. Ini gampang ya, ini cuma bahasan mungkin mengulang dari yang pernah diajarkan di bahasa Indonesia, ya kan? Udah pernah kan? Activity 3. Comment on the following short story. Share it with your friends. Oh, ternyata short story-nya lumayan panjang. Nanti kita coba praktekkan membaca mungkin sebagian-sebagian, karena banyak banget tuh kan, banyak banget. Mau dibaca sekarang, Mbak? Saya lihat dulu. Halo, waalaikumsalam, good evening. Panjang sekali ini, too long. Mbak Maya, sangat panjang. Ini nanti kita baca di akhir ya, mungkin buat praktek belakangan. Hah? Masa? Sebentar. Sinyalnya Mbak Umi kali. Saya oke kok. Sinyalnya nggak masalah. Iya, giliran
karena banyak sekali ini. Gak selesai. Nah, sudah selesai ternyata. Halo? Sudah? Halo? Masa nggak ada? Nggak, saya matiin kok. Halo? Hah? Gak ada ta? Sudah ya? Sudah bisa? Oh, terus? Kenapa? Oke. Kita lanjut dulu ya. Nanti bacanya di belakang. Prakteknya. Kita lanjutkan. Oh, belum. Belum Mbak Bintang, belum ada yang saya panggil. Mau dibaca sekarang aja ya, mungkin separuh-paruh aja, sebagian karena ini too much, so long. Tuh kan, baik banget. Belum. Loh, mana tadi yang mau baca kok hilang Mbak Maya? Coba saya awali dulu ya. Coba saya awali membaca mungkin 2 paragraf pertama ini. The Necklace by, ini penulisnya, ini judulnya, ini penulisnya by Guy de Maupassant. Ini orang mana ya? Sebenarnya ini orang Eropa Italia sana. She was one of those pretty, delightful girls who, apparently by some error of fate, get themselves born the daughters of very minor civil servants. Ya, siapa yang mau volunteer? Anyone want to volunteer? Mbak Maya? Do you want? Oke. Oke. Volunteer pertama. Saya bacakan dulu ya. Mungkin 2 paragraf pertama, nanti supaya bisa dilanjutkan lagi. Ini ceritanya lumayan panjang karena ini merupakan sebuah skrip drama. Jadi jalan cerita dari sebuah drama. Coba kita baca dulu. Nanti Mbak Maya baca ini juga. She was one of those pretty, delightful girls who, apparently by some error of fate, get themselves born the daughters of very minor civil servant. She had no dowry, no expectations, no means of meeting some rich, important man who would understand, love, and marry her. So she went along with a proposal made by junior clerk in the Ministry of Education. She dressed simply, being unable to afford anything better, but she was every bit as unhappy as any daughter of good family who has come down in the world. Women have neither rank nor class, and their beauty, grace, and charm do service for breeding and connection. Natural guile, instinctive elegance, and adaptability are what determine their place in the hierarchy, and a girl of no birth to speak of may easily to be equal of any society lady. Ini menceritakan, judulnya kan ini ya, The Necklace. Necklace ini kalung ya, necklace. Kalung apa gelang?
Necklace adalah kalung, itu bahasa Indonesia ya, benar. Jadi ini menceritakan tentang seorang gadis yang jadi kehidupannya seorang gadis mencari pendidikan, mencari pekerjaan dan sebagainya. Ini baru awal-awal nih. She was unhappy all the time, for she felt that she was intent for a life of refinement and luxury. She was made unhappy by the run-down apartment they lived in. The peeling walls, the battered chairs, and the ugly curtains. Now all this, which any other woman of her station might never have noticed, was torture to her and made her very angry. The spectacle of the young Breton peasant girl who did the household chores, tired set, regrets, and impossible fancies. She dreamed of silent antechamber hung with oriental tapestries, lit by tall, bronze candelabras, and of two tall footmen in a life-right breeches asleep in huge armchairs, dozing in the heavy heat of a stove. She dreamed of great drawing rooms, dressed with old silk, filled with fine furniture which showed off drinks beyond price, and of pretty little parlours filled with perfumes and just made for intimate talk at 5 in the afternoon with one's closest friends, who would be the most famous, and sought after men of the day whose attention were much coveted and desired by all women. When she sat down to the dinner and the round table spread with a 3-day-old cloth, facing her husband who always lifted the lid of the soup tureen, and declared delightedly, "Ah, stew, splendid, there's nothing I like better than a nice stew." She dreamed of elegant dinners, gleaming silverware, and tapestries which people the walls with mythical characters and strange birds in an antique forest. She dreamed of exquisite dishes served on fabulous china plates, or pretty compliments whispered into willing ears and received with pink light. Ini ceritanya dia bermimpi tentang ini ya, kekayaan dan lain sebagainya gitu. Oke. Mbak Maya baca yang ini dulu ya. 2 paragraf yang sudah saya bacain tadi. Enggak 2 sih, ini 3 4 Mana ini? Bacanya pelan-pelan aja gak apa-apa. Yang penting membacanya benar, terus bisa sedikit paham artinya. Halo? Oke. Sama yang kayak saya baca tadi. Enggak, sampai sini doang. Sampai sini. Bisa? Sudah? Iya, sampai paragraf keempat aja. Oke, silakan.
Enable. Bawahnya kenapa ketawa? Gak apa-apa, udah bener kok. Terakhir tinggal satu.
Okay, thank you. Capek ya? Bacanya susah ya? Ya ini karena memang ini itu yang diceritakan di awal tadi ya, bentuk prosa. Jadi drama ini tersusun dari sastra, bahasa Inggrisnya itu sastra Inggris, makanya susah dibaca, susah difahami juga. Oke, udah Mama ya, thank you. Udah bagus membacanya, udah oke. Tinggal 1-2 kata mungkin masih ada yang pronunciation-nya kurang pas aja. Nah kan karena kata-katanya iya bener Mbak Umi, susah difahami, dan jangankan difahami, dibaca aja susah ya. Jadi membacanya mending pelan-pelan aja, yang penting bener. Kalau memang belum terbiasa kan nggak bisa cepet ya membacanya, jadi pelan-pelan aja, yang penting bener gitu. Ya Mbak Maya udah oke, mungkin ada 1-2 masih salah, nggak apa-apa, yang penting sudah berusaha membaca dengan baik dan benar. Memang seperti yang dibahas di atas tadi ya, ini kan story ini terdiri dari is a prose story which usually describe a single main event. Jadi cerita prosa, bahasanya ini bahasa sastra Inggris, makanya dari tulisannya dia itu seperti sudah memilih kata-kata yang pas untuk ditulis atau diletakkan di sini supaya terlihat bagus gitu ya. Susunannya kan terlihat bagus, tetapi memang susah untuk difahami, terlebih untuk yang baru mulai belajar bahasa Inggris kayak kita. Mungkin kalau orang native English sudah pasti bisa paham yang seperti ini, karena ini bahasa sastra. Oke. Mau dilanjut? Ada yang mau membaca lagi? Mungkin 3 paragraf aja kali ya. Ini 1-2 segini aja nggak apa-apa, segini setengah gini, sama kayak Mbak Maya tadi ya. Membacanya santai aja, pelan-pelan, yang penting benar. Kalau nggak tahu artinya nggak apa-apa, nggak usah diartikan dulu, nggak usah dipikir dulu gitu ya. Oke, Mbak Umi, coba Mbak Umi ya. Halo, halo, halo. Bisa, silakan.
Lo, lo. Oke, thank you. Membacanya sudah ini ya. Yang penting yakin gitu ya Mami ya. Yang penting yakin, dibaca aja terus udah pede banget, udah oke. Meskipun sedikit-sedikit kurang pas pengucapannya tapi nggak kelihatan karena membacanya pede banget dan apa ya, lancar gitu jadinya. Iya nggak apa-apa kan, memang untuk bisa apa itu namanya, lemes, tahun karya aku kan lemes ya. Kalau biar bisa lemes itu kan banyak-banyak praktek aja. Oke, ceritanya masih berlanjut. Ada yang mau membaca lagi? Iya bener. Saya suruh baca terus ya. Tiap pertemuan saya suruh baca terus ya, biar nggak kaku ya Pak ya. Anyone want to volunteer again? Or it's enough? Anyone? Mbak Mela mungkin belum pernah. Halo? Jadi mungkin kelihatannya cuma sekedar baca ya, kelihatannya kayak nggak penting gitu, cuma baca. Tapi memang sebenarnya perlu. Kita kan belajarnya bahasa Inggris dimana yang butuh banyak praktek. Kalau nggak dipraktekkan, gimana kita bisa tahu ini cara membacanya gimana, ini yang benar tuh artinya apa, pronunciationnya gimana. Kita kan nggak tahu kalau nggak membaca gitu ya. Ada yang mau lagi atau saya tunjuk? Bisa nggak nih tapi nyambung nggak ya? Yang lainnya mana suaranya? Halo? Kenapa Pak? Dikit aja kalau gitu, separuh deh. Kan namanya latihan. Oke? Bisa?
sweet. Bisa Mbak Mela? Iya. Sip. Nantir. Sudah? Sudah, segitu aja ya. Oke. Oke, thank you. Bisa gitu loh, Mbak. Pedih banget. Bisa loh padahal. Sudah lumayan lah, bacanya sudah lumayan. Mungkin masih belum terbiasa aja. Jadi masih ada yang keputus-putus gitu ya. Tapi bacanya udah oke, udah bener kok. Mbak Mela ini cuma malu-malu aja ya. Suaranya hilang-hilang, ya suaranya hilang-hilang yang ternyata dari tadi agak keputus sebentar gitu. Iya benar, yang penting berani mencoba. Oke, ini ceritanya terlalu panjang. Kalau kita baca nggak bakalan selesai ini nanti kalau satu-satu. Oke, thank you Mbak Mela. Ini ya, cerita akhirnya tuh seperti ini.
Madame Forrester looked very upset and taking both her hands in her said, "Oh, my poor Mathilde, but it was only an imitation necklace. It couldn't have been worth much more than 500 francs." Ternyata si anaknya namanya Mathilde ini mendapatkan kalung palsu, imitasi kan, ini artinya palsu gitu. Jadi ceritanya tentang sebuah kalung. Kasihan, pokoknya pada akhirnya seperti itu. Tadi jalan ceritanya panjang sekali, capek kalau baca, nanti kasihan. Oke, activity 4, answer the following question. What is the theme of this short story? Kalau dilihat dari kata-katanya, meskipun kurang besar ya, ini udah besar kayak biasanya tuh mbak, segini. Nggak, maksud saya biasanya juga segini gitu. Sampai keluar air mata. Wah, itu saking semangatnya Mbak Mela. Gak apa-apa lah, bagus, latihan sesekali. Yang penting diancungi jempol udah mau mencoba. Oke, dilanjut dulu ya. What is the theme of this short story? Kalau dari kata-kata yang kita baca tadi, kita menemukan ada kata-kata madam, husband, terus apa tadi? Cerita-cerita neglect, barang-barang. Nah, itu dari kata-kata yang singkat itu, ini bisa dideskripsikan kira-kira ini termasuk jenis yang mana? Action, horror, comedy, family life, science fiction, animation, atau serial? Bisa ditebak kan? Tadi kan kita udah baca itu kata-katanya seperti itu, kayak memanggil anaknya, memanggil ibunya, gitu-gitu. Jadi kira-kira jenisnya yang mana? Okay, that's true. Alright, jawabannya tepat sekali, yaitu family life. Jadi ini merupakan cerita dalam sebuah keluarga, kehidupan sebuah keluarga. Oke, sip. Thank you Mbak Umi. Can you describe in detail the characteristic of the following characters? Jadi ini tadi tuh karakter utamanya ada 3. Madame Loisel, Monsieur Loisel, ini suami istri ya. Madame sama Monsieur ini panggilan di daerahnya seperti itu, mungkin itu daerah Italia, Roma sana. Halo, selamat malam Mas Ari, silakan langsung bergabung. Langsung diikuti aja ya. Jadi ini tadi ceritanya itu ada sepasang suami istri, Madame Loisel and Monsieur Loisel, sama Madame Forrester. Ini beda lagi, ini karakter yang lain. Kemudian number 3, kita nggak jawab yang ini karena tadi kita bacanya nggak sampai selesai. Oh iya tah? Oh iya ya. Mbak Umi ini bisa aja. Belum pernah ya Mbak ya? Ini belum pernah ya. Di bawah ada lagi nggak ya? Saya tengok. Alasannya ada aja. Di bawah ada ini. Ini nanti baca yang ini ya. Nah, ini kan singkat nih. Loh, kenapa? Kenapa nggak bisa, Mas?
Nah, di sini semuanya bisa loh. Di sini semuanya bisa. Tadi aja Mbak Mela bisa kok. Bilangnya nggak bisa. Ternyata bagus loh bacanya. Oke, nanti ada gilirannya ya. Pokoknya semuanya dapat giliran. Malu kucing kali. Oke, kita lanjut dulu. Habis ini kita saksikan penampilan perdana dari number 3. Can you mention the textual evidence supporting your answer in number 2? From the names used in the short story, where did the story take place? Oh ya, ini tadi seperti yang saya katakan ya. Ini berarti di European country. Daerah nama-namanya ini seperti nama-nama Italia, Eropa situ ya. Nah, dari namanya bisa diketahui. Kalau misalkan di namanya ini tulisannya apa ya? Mr. Budi and Mrs. Maya gitu misal. Oh, berarti kelihatan. From the names used in the short story, where did the story take place? Kalau di sini misalkan nama karakternya Mr. Budi, Mrs. Maya, Mrs. Umi, Mr. Ari. Oh, berarti ini tempatnya di Indonesia atau mungkin Malaysia gitu. Kalau dari namanya ini Madam Loisel Forrester, ini kelihatan ya, ini European country. Oh iya tah, beneran tah. Kalau pelan-pelan gimana mas? Oke, kita lanjut dulu number 5. Gak bisa ya. What is your comment on what happens to Madame Loisel? What lesson do you get from this short story? Tadi kan di akhir kita tahu bahwa anaknya ini dapat kalung palsu gitu. Jadi lesson atau pelajarannya jangan terlalu gampang ditipu orang gitu. Ini ada writing section. In this section you will learn how to write the main ideas of a short story, develop the main ideas, rewrite a story with or without changing the setting of the time and place. Jangan mudah percaya. Oh gitu ya. Iya benar. Ini kira-kira kita harus percaya nggak? Betul Mbak Umi. Jadi jangan mudah ditipu, jangan mudah percaya sebelum ada bukti-bukti, sebelum ada pernyataan yang sebenarnya gitu ya. Jangan percaya. Okay, activity 1. Answer the following question orally. Do you like writing stories? Ini boleh dijawab siapa aja. Do you like writing stories? Hah? Apa maksudnya mas? Yes, I like. Oke, bener. Jawabannya bener ya. Karena ini diawali dengan do, berarti dia adalah yes no question. Berarti jawabannya paling tepat seperti yang jawab Mbak Maya. Yes, I like. Or misalkan tidak gitu berarti no, I don't like. Number 2. What kind of stories do you like to write? What kind of stories? Jenis cerita apa yang
suka kamu tulis? Everything ini berarti bisa termasuk, saya tulis saja kalau gitu. Jawabannya life story. Yes, I like. Nomor kedua, life story. Okay, life story or maybe funny story atau experience. Salah ketik. Experience, pengalaman. Love juga bisa. Paling favorit ini ya, horror. Beneran. Nulis lah ini, nulis horror. What kind of stories do you like to write? Kalau membaca sih oke saya. Kalau menulis kayaknya nggak berani deh mbak. Berarti harus mencari-cari kehororan kan? Mencari-cari kehororan. Oke. Kemudian horror and angel. Iya, angel ya maksudnya. Saya bacanya angel lagi. Yes, I'd like to. Iya susah. I like horror movies, but I cannot write it. Halo? Masa? Halo. Oke, mungkin yang masih sinyalnya susah mungkin coba telepon dulu, nanti masuk lagi. Udah jelas ya berarti ya. Kita lanjut number 3. What about changing an original story into your own words? Ini maksudnya berarti bagaimana dengan mengubah cerita asli ke dalam bahasamu sendiri. Berarti kan menceritakan ulang cerita yang udah pernah ada. Misalkan cerita tentang apa ya, Malin Kundang, cerita tentang Nyi Roro Kidul gitu. Itu kan sudah ada ceritanya tapi diubah dengan bahasa kita sendiri. Jadi pertanyaannya, what about changing an original story into your own words? Do you like it, or did you ever do it? Bisa. Yes, I would like to do it, or I can. Oke, sip. Nah, activity 2, read the following story carefully. Singkat banget ini ceritanya, cuma berapa kalimat ini. Silakan, siapa mau baca? Yang paling ganteng ya? Gimana kalau yang paling ganteng aja? Nah, iya itu maksudnya. Bisa nggak kira-kira? Halo? Mana ya? Kemana ini orangnya? Kemana orangnya? Halo? Saya calling ya.
Ini nggak ada yang salah bener loh mas, tenang aja, semuanya masih belajar. Bisa nggak nih saya calling, bisa nggak ya? Nggak bisa ya, nggak bisa di calling. Nggak bisa ternyata mbak. Ya, failed, failed, gagal. Oke, kalau gitu yang volunteer aja Mbak Umi ya. Oke. Mbak Bella mau lagi. Mbak Umi dulu ya. Halo? Halo? Oke. Masih kurang besar ya? Sebentar. Wah, ini laptopnya Mbak Umi besar banget berarti. That's enough. Oke. Silakan. Ini nih. Awalnya di sini. Okay, thank you. It's very nice. Very good. Mbak Bella mau lagi? Katanya enak, kayaknya enak. Sedikit bacanya enak ya. Memang lebih sedikit. Mau lagi? Memang
lebih gampang ya kalau ini ya. Coba kita artikan dulu. The kind duck and the poor frog. One beautiful summer's day, di sebuah hari di musim panas yang indah. Ceritanya ini lagi musim panas ya. Panjang tadi sih. Iya. One beautiful summer's day, a duck decided to go to the river for a picnic. Jadi si duck itu kan bebek ya. Bebeknya pergi ke sungai untuk piknik. Ceritanya ini tentang bebek yang baik hati, kind, ini baik hati, and the poor frog, kata yang apa itu namanya, miskin, kata yang miskin. She took a lot of food with her. Jadi si bebeknya ini bawa banyak makanan, namanya juga piknik, and was really looking forward to eating it, dan pengen segera makan. Really looking forward to eating it, ini maksudnya pengen segera makan. She sat down on the river bank and spread the food out in front of her. Duduk di tepian sungai dan makanannya istilahnya digelar gitu ya, digelar di depannya dia. You are not going to eat all that food yourself, are you? Said a small voice. Jadi ada suara kecil gitu. Kamu gak bakalan makan itu semua untukmu kan? Gitu. She looked up and saw a frog sitting at the water's edge. Dia melihat seekor katak yang sedang duduk di pinggiran sungai. Please give me some of it. I'm very poor and very hungry. Ceritanya kataknya melas gitu ya. Berikanlah saya beberapa dari makananmu. Saya sangat miskin dan sangat lapar. Pleaded the frog, wiping a tear from his eye. Sambil menangis gitu. Ini kan di gambarnya kelihatan ya. Dia sambil matanya berkaca-kaca gitu. She gave him a sandwich. To her surprise, he didn't eat it, but simply put it on the ground beside him. Ini dikasih sandwich. Si katak dikasih sandwich sama bebeknya, tapi ternyata nggak dimakan, ditaruh di punggungnya. Won't you give me something else? After all, my need is greater than yours. Maukah kamu beri yang lain lagi? Sebenarnya kebutuhanku lebih banyak, makannya lebih banyak daripada kamu gitu. Bit by bit, the kind-hearted duck handed over most of her food. Sedikit demi sedikit, bit by bit, the kind-hearted bebek yang baik hati memberikan hampir seluruh makanannya. Cakes, biscuit, apples, and sweets. Soon, the frog had a huge pile of food next to him. Sampai si kataknya ini sudah punya tumpukan makanan di sampingnya. With an effort, he picked it all up. Dengan usaha yang keras, dia membawanya semuanya. Put it on his back, diletakkan di punggungnya, and start to swim away across the river. Dan mulai berenang menyeberangi sungai. But the food was so heavy that he sank like a stone. Karena makanannya banyak, jadi sangat berat, seakan-akan dia itu kayak bawa batu gitu ya. And the duck never saw him again. Dan kemudian bebeknya tidak pernah melihatnya lagi. Mungkin sudah selamat sampai seberang sungai gitu. Jadi ini adalah cerita tentang bebek yang baik hati ketemu dengan katak yang miskin gitu. Ini adalah salah satu jenis dari short story. Kalau yang tadi di atas panjang itu long story,
ini adalah short story. Lebih gampang ya memahaminya ya, karena bahasanya dia lebih gampang. Kata-kata yang digunakan pun yang simple, ya kan? Oke? Activity 4. You have got 7 main ideas of text. Then develop each main ideas into paragraph by using your own words. Grammar review. Ini kita sedikit membahas grammar review. Jadi mengulang tata kalimat. Di sini ada subject, ada object, separate, possessive adjective, possessive pronoun, reflexive, emphatic. Ini adalah perbedaan penggunaan kata ganti orang. Kalau menjadi subjek itu I. Ketika saya ini menjadi objek, dia berubah menjadi me. Kalau yang ini kata suruh ya, jadi ada tanda suruhnya me, you, us, him, her, it, them. Possessive adjective ini adalah sifat kepunyaan. My car, your car. Possessive pronoun ini, kalau ini kepunyaan tentang sesuatu ya, kan ada adjektifnya. Kalau yang ini kepunyaan saya, kepunyaan kamu gitu. Kalau yang reflexive emphatic ini adalah keterangan untuk diri sendiri. Jadi myself, yourself, ourself, himself, itu perbedaannya ada di sini. Jadi masing-masing semua ini artinya beda-beda, mulai dari I sampai myself. Coba kita baca satu-satu ya. Antara subject, object, separate, possessive adjective, possessive pronoun, reflexive emphatic. Di sini ada I, me, my car, mine, myself. You, ini sama ya, subjek maupun objek tetap you, your car, yours, yourself. We, us, our car, ours, ourselves. He, him, his car. Ini mungkin yang sering terbalik. Kalau menjadi objek dia him, kalau kepunyaan his cars. His, himself. She, her car. Kalau ini kan tetap, kalau him sama his ini kan beda. Kalau ini tetap her sama her car, hers, herself. Untuk yang it ini sama semuanya. Its car, its, itself. They, them, their car, theirs, themselves. Bisa difahami? Ini kan gampang ya, cuma membedakan antara subjek, objek, dan kata ganti kepunyaan, kepemilikan benda oleh diri sendiri gitu ya. Pronouns are used to replace a noun already referred to, that is, we use them instead of repeating the nouns. The duck decided to go to the river. She took a lot of food with her. Nah, jadi she ini menggantikan kata the duck. Her ini juga menggantikan the duck. The frog had a huge pile of food. He picked it all up. He menggantikan the frog. This house will go to the children. It will be theirs after my death. This house.
digantikan oleh it. Children kepemilikannya adalah theirs, gitu ya. The pronoun is used in some impersonal expression. It was a beautiful summer's day. It is raining. We distinguish three persons to which pronouns refer. The person speaking, I and we. Ini kan ada dibilang kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Yang termasuk kata ganti orang pertama itu adalah I and we. The person speaking, orang yang berbicara. Kata ganti kedua itu you. Kata ganti orang kedua, you. Orang yang dibicarai, lawan bicara ya. Kalau yang tadi yang berbicara, sekarang lawan bicaranya. Kemudian the person spoken about, orang yang dibicarakan. Ini bisa he, she, they, bisa juga it. The things, kalau he, she, they ini the person, kalau it berarti kan benda atau barang yang sedang dibicarakan. Jadi kata ganti orang pertama yang berbicara berarti I, we. Orang kedua yang lawan bicara you. Masa? Orang, disimak aja mbak ini catatannya. Yang dibicarakan he, she, they, it, benda. Nah, berarti ini. Dalam bahasa Inggris, kata ganti orang itu dibedakan menjadi 3 jenis. Orang pertama atau yang berbicara itu memakai kata I dan we. Orang kedua atau lawan bicara itu memakai kata you. Orang ketiga yang dibicarakan itu bisa memakai he, she, they, atau it jika yang dibicarakan adalah sebuah benda. Gitu. Gampang ya, ini gampang banget. Bisa dipahami? Ini sudah habis. Nah, ini sudah habis materinya. Kok sedikit? Kok belum? Mana yang bingung, Mbak? Oke, silakan. Sudah? Atau yang ini sih, yang atas tadi ya, Mbak? Susah amat. Ini? Sudah kan? Oke, yang ini juga enggak? Ini kan sama kayak penjelasan saya tadi. Oke, sip. Jadi ada 3 macam ya. Orang pertama itu yang berbicara, artinya saya atau kita. Orang kedua itu yang lawan bicaranya, berarti kamu. Orang ketiga ini yang dibicarakan. Bisa dia, mereka, atau membicarakan sebuah benda. Gampang kan? Oke.
karena bahasannya sudah habis, kita langsung ke chapter summary. Mana ini? New Horizon. Dramatic elements consist of elemen-elemen dalam drama dalam pembuatan sebuah cerita. Pertama, terdiri dari konflik. Harus ada permasalahan. Kedua, harus ada klimaks. Kalau permasalahannya nggak klimaks, berarti drama itu belum dikatakan komplit. Ketiga, ada kontras. Keempat, mood. 5, rhythm, sound, space, symbol, timing, tension, dan yang terakhir focus. Ini dramatic elements. Apakah di bawahnya masih ada? Saya intip dulu. Ada review. Oh ya, ini udah review, itu kan soal-soal. Jadi bahasannya dalam modul ini sudah habis. Kita baca chapter summary ya. Chapter summary. Drama. Drama is a story. The emphasis is very much on what is revealed in conversation, on characters, and interpersonal relations. The story is dramatic, so the elements of action and conflict are dominant. The story of a drama is written to be performed. Therefore, everything must be conveyed through what can be said or act out. Drama ini merupakan sebuah cerita yang digambarkan dalam percakapan, karakter pemain, dan juga hubungan antar pemain. Ceritanya namanya juga drama, berarti ceritanya dramatis. Selalu ada action dan konflik yang sangat dominan. Cerita drama ini ditulis untuk dipertunjukkan. Makanya semuanya harus bisa, jadi susunan cerita dramanya itu dibuat seperti dialog supaya bisa disampaikan dan dipertunjukkan seperti itu. Terus yang kedua tadi kita berbicara tentang short story. Story is a prose story which usually describe a single main event. Ini tadi sudah sama kayak di atas ya definisinya. Has a limited number of characters and is much shorter than a novel. It's a fictional work depicting one characters in a conflict or conflict with others, usually having one thematic focus. Short stories generally produce a single, focused emotional and intellectual response in the reader. Nah, sudah selesai bahasannya. Untuk yang ini tadi, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa difahami semuanya? Kalau ada yang mau ditanyakan dulu silakan sebelum kita akhiri pertemuannya. Bagian drama poin 3, 4, 5. Kenapa, Mbak? Bagian-bagian drama: pemeran, latar, dialog, skrip, narrator. Yang ini kan maksudnya. Pemeran ini kan jelas ya, aktor sama aktris. Latar berarti latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan sebagainya. Dialog ini berarti percakapan. Skrip ini teks yang dibaca atau dipercakapkan. Itu maksudnya. Kemudian
dalam drama itu, lah kok nggak dengar? Kalau gitu disimak di tulisannya aja ya Mbak ya. Kalau dalam drama itu ada pemeran, dalam sini pasti juga ada narator yang membacakan cerita. Narasi itu loh Mbak, narasi, yang membaca narasinya gitu maksudnya. Oke, bisa difahami ya. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri dulu pertemuan untuk malam hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi dengan bab yang berbeda lagi. Minggu depan nanti saya carikan materi tambahan. Ini kan karena kelas 11. Ya, nanti berarti materi tambahannya, karena mungkin pertemuannya udah gak banyak lagi, habis itu sudah mendekati UAS. Jadi saya kasih materi-materi grammar. Kan kalau di modul kita sudah banyak belajar praktek, terus writing, listening, conversation, nanti tinggal tata bahasanya. Oke. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Selamat istirahat, terus beraktivitas lagi besok pagi. Semoga yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat. Karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa bersama-sama. Mari baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Good evening. Selamat istirahat ya. Good night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.